Pernah merasa hidupmu seperti sedang diawasi, tapi kamu tidak tahu oleh siapa? Uang datang, lalu hilang. Kesempatan muncul, lalu runtuh di detik terakhir. Jika kamu lahir pahing, jangan buru-buru menganggap ini kebetulan. Karena dalam primbon tua, ada satu weton yang tidak pernah dilepas begitu saja oleh nasib. Dan weton itu adalah pahing. Bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk membuatmu paranoid, tapi ada alasan kenapa banyak orang pahing merasa hidupnya selalu diuji tepat saat hampir berhasil. Primbon menyebutnya dengan istilah halus, tapi maknanya tajam. Diperhatikan. Bukan setiap hari, bukan setiap waktu, tapi selalu muncul di momen penentuan. Saat uang besar hampir masuk, saat usaha mulai naik, saat hidup terasa mau berubah arah. Di titik itulah, banyak pahing justru tergelincir. Bukan karena kurang pintar, bukan karena malas, tapi karena salah bersikap di saat krusial. Dan inilah yang jarang dibahas orang. Dalam primbon, pahing bukan weton lemah. Justru sebaliknya, pahing disebut punya daya tarik rejeki kuat, namun tidak boleh sembrono. Rejekinya sensitif, nasibnya responsif. Salah langkah kecil, efeknya bisa panjang. Makanya ada pahing yang hidupnya naik drastis. Ada juga yang berputar-putar di masalah yang sama bertahun-tahun. Mereka lahir di weton yang sama, tapi nasibnya sangat berbeda. Pertanyaannya sederhana, tapi berbahaya. Kamu sedang diuji atau sedang dijatuhkan? Uang yang datang ke hidupmu itu hadiah atau tes? Di video ini, kita akan membuka primbon yang jarang dibacakan keras-keras. Tentang kenapa urusan uang pahing tidak pernah biasa. Tanda-tanda saat pahing sedang diperhatikan, dan kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa sadar. Tenang, ini bukan ramalan kosong. Ini adalah pola, dan pola selalu bisa dipelajari. Tapi sebelum lanjut, bukan untuk pamer weton, tapi sebagai penanda bahwa kamu siap mendengar tanpa menyangkal. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir, karena satu bagian kecil yang sering dianggap sepele justru penentu apakah rezekimu mengalir atau tertutup pelan-pelan. Kita mulai sekarang. Dalam primbon, uang bagi orang pahing bukan sekadar alat hidup, melainkan alat ujian watak. Itulah sebabnya, rezeki pahing jarang datang secara datar dan tenang, hampir selalu bergejolak. Orang pahing sering mengalami satu pola yang sama, meski hidupnya berbeda-beda. Uang datang cepat, kadang besar, sering tak disangka, namun jarang datang dengan rasa aman. Hari ini ada peluang, besok ada hambatan, lusa muncul kebutuhan mendesak. Primbon menyebut ini sebagai rezeki responsif. Artinya, uang pahing bereaksi langsung terhadap sikap batinnya. Bukan soal kerja keras saja, bukan soal pintar mengelola, tapi soal bagaimana hati pahing saat menerima dan memegang uang. Saat pahing mulai sombong, rezeki cenderung bocor. Saat pahing ceroboh, uang mengalir ke arah yang salah. Saat pahing emosional, keputusan finansialnya sering keliru. Inilah yang membuat banyak pahing merasa, saya bekerja keras, tapi kok uangnya tidak pernah betah? Jawabannya ada di primbon. Uang pahing tidak suka dipaksa menetap. Ia hanya mau tinggal pada pahing yang tenang saat mendapat, tidak panik saat kehilangan, tidak berubah sikap ketika jumlahnya bertambah. Masalahnya ini sulit, karena karakter dasar pahing adalah reaktif. Cepat berpikir, cepat bertindak, cepat mengambil keputusan. Dalam urusan ide dan peluang, ini kelebihan. Tapi dalam urusan uang, ini bisa jadi bumerang. Primbon tua bahkan menyebut, pahing bisa kaya besar, tapi juga bisa jatuh keras, tergantung caranya menyikapi satu momen. Itulah mengapa urusan uang pahing sering terasa berisik. Selalu ada cerita, selalu ada konflik, selalu ada drama sebelum stabil. Bukan karena pahing ditakdirkan susah,
Justru karena potensi rezekinya besar, maka pengujiannya juga berat. Orang dengan weton lain bisa salah berkali-kali tanpa dampak besar. Pahing, salah kecil bisa berdampak panjang. Primbon menegaskan satu hal penting. Uang Pahing datang untuk mendewasakan, bukan memanjakan. Jika Pahing menahan diri, rezekinya menguat. Jika Pahing sabar, uangnya bertahan. Jika Pahing rendah hati, alirannya menjadi lebih stabil. Tapi jika tidak, uang akan datang hanya untuk pergi sambil meninggalkan pelajaran pahit. Inilah sebabnya sejak dulu orang tua Jawa sering berkata, "Pahing ojo gruso-gruso yen urusan duit." Bukan larangan kosong, itu peringatan. Karena bagi orang Pahing, uang bukan cuma rezeki, ia adalah cermin nasib. Dalam Primbon, pantauan tidak pernah datang dalam bentuk mimpi aneh atau kejadian mistis yang mencolok. Justru sebaliknya, ia hadir sangat logis, sangat masuk akal, sampai sering dianggap kebetulan. Inilah yang membuat banyak orang Pahing gagal menyadarinya. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rezeki tertahan di detik terakhir. Semua sudah siap, usaha hampir jalan, kesepakatan hampir jadi, uang tinggal masuk. Lalu, ada saja yang mengganjal. Bukan gagal total, tapi tertunda. Berulang kali. Primbon menyebut ini sebagai fase penimbangan. Bukan ditolak, tapi ditahan untuk dilihat reaksinya. Tanda kedua, orang di sekitar berubah sikap saat uang mulai dekat. Rekan mendadak rumit, partner mulai ragu, keluarga ikut campur. Bukan karena mereka jahat, tapi karena energi keputusan Pahing sedang diuji lewat relasi. Primbon percaya, saat Pahing hendak naik kelas, lingkaran terdekatnya ikut menjadi alat penguji. Tanda ketiga yang sering diabaikan, emosi Pahing lebih mudah naik turun dari biasanya. Sedikit tersinggung, cepat tersulut, keputusan diambil dalam keadaan panas. Ini bukan kebetulan psikologis. Primbon menyebutnya sebagai ujian kendali diri. Karena pada fase ini, satu ucapan bisa membatalkan peluang. Satu keputusan emosional bisa mengubah arah rezeki. Tanda keempat, uang masuk tapi langsung habis untuk hal yang terasa penting. Bukan foya-foya, bukan hal sia-sia, tapi selalu ada kebutuhan mendesak yang muncul bersamaan. Primbon menafsirkan ini sebagai tes kelekatan. Apakah Pahing panik saat uang pergi, atau tetap tenang dan percaya diri? Jika panik, siklus akan diulang. Jika tenang, fase berikutnya dibuka. Tanda kelima dan ini yang paling sensitif, Pahing mulai merasa sendirian meski tidak benar-benar sendirian. Bukan ditinggalkan, tapi merasa tidak dipahami. Primbon menyebut ini sebagai fase pemisahan batin, tahap di mana Pahing didorong untuk bersandar pada kebijaksanaan bukan keramaian. Disinilah banyak Pahing gagal. Mereka melawan fase ini, menyalahkan keadaan, memaksa hasil. Padahal, Primbon memberi pesan jelas. Semakin Pahing memaksa saat fase ini, semakin panjang ujiannya. Pantauan tidak bertujuan menjatuhkan. Pantauan adalah seleksi arah hidup. Lulus, jalan dipermudah. Gagal, mengulang dari awal dengan beban emosi yang lebih berat. Itulah sebabnya orang Pahing yang sadar tanda-tanda ini biasanya berkata, "Sejak aku lebih tenang, hidupku justru pelan-pelan berubah." Bukan karena keberuntungan, tapi karena mereka berhenti melawan ujian yang sedang berlangsung. Primbon tidak meminta Pahing takut. Ia hanya mengingatkan, saat tanda-tanda ini muncul, jangan gerusa-gerusu. Karena mungkin hidupmu sedang dilihat lebih dekat dari biasanya. Dalam Primbon, fase paling berbahaya bagi orang Pahing bukan saat miskin, bukan saat gagal, melainkan saat mulai merasa aman. Inilah titik di mana banyak Pahing tanpa sadar kehilangan kendali. Saat rezeki mulai lancar, saat usaha terlihat stabil, saat masalah terasa berkurang. Di momen inilah Primbon menyebut Pahing sedang berada di ujian tertinggi. Kenapa?
Karena Pahing memiliki satu kecenderungan kuat, begitu tekanan turun, kewaspadaan ikut turun. Bukan sombong secara terang-terangan, bukan pamer besar-besaran, tapi muncul perubahan halus yang sering dianggap wajar. Nada bicara berubah, keputusan lebih berani, resiko mulai diremehkan. Primbon tua menyebut fase ini sebagai kelengahan yang dibenarkan. Artinya, secara logika semua terlihat masuk akal, tapi secara nasib inilah momen paling rawan. Banyak Pahing jatuh bukan karena salah besar, melainkan karena merasa tidak perlu berhati-hati lagi. Mulai berkata, sekarang sudah aman, sudah pernah lewat yang lebih sulit, pasti bisa diulang lagi. Primbon memperingatkan, kalimat-kalimat seperti ini sering menjadi awal runtuhnya siklus baik Pahing. Fase berbahaya berikutnya adalah saat Pahing ingin membuktikan sesuatu. Membuktikan diri pantas kaya, membuktikan diri sudah naik kelas, membuktikan diri berbeda dari masa lalu. Keinginan membuktikan ini sering muncul dalam bentuk keputusan finansial terlalu cepat, ekspansi tanpa perhitungan batin, menolak saran yang dulu didengarkan. Primbon menilai ini bukan ambisi sehat, melainkan ego yang sedang diuji. Dan disinilah pantauan berubah menjadi penilaian. Jika Pahing tetap rendah hati, fase naik. Jika Pahing ngotot, fase diputar ulang. Yang paling berbahaya dan jarang disadari adalah perubahan cara Pahing memandang uang. Dulu uang dianggap alat bertahan hidup, sekarang mulai dianggap bukti nilai diri. Saat uang menjadi identitas, Primbon menyebut akar rezeki mulai rapuh. Bukan karena uang itu buruk, tapi karena Pahing mulai melekat terlalu kuat. Dan sesuatu yang dilekati berlebihan biasanya diambil kembali untuk mengajarkan jarak. Itulah mengapa banyak Pahing berkata, "Aku jatuh justru setelah hidupku terasa tenang." Bukan kebetulan, itu pola. Primbon menegaskan satu kalimat keras, Pahing diuji saat senang, bukan saat susah. Karena saat susah, Pahing waspada. Saat senang, Pahing lengah. Maka jika kamu Pahing dan hidupmu mulai terasa stabil, ini bukan alasan untuk takut, tapi alasan untuk lebih halus dalam bersikap. Lebih tenang saat memutuskan, lebih diam saat berhasil, lebih rendah hati saat berada di atas. Karena dalam Primbon, yang dijaga bukan jumlah uang Pahing, tapi sikapnya saat memilikinya. Dan di fase inilah, nasib biasanya menentukan, naik lebih tinggi atau kembali mengulang dari awal. Primbon tidak pernah menyebut orang Pahing jatuh karena kesalahan besar. Justru sebaliknya, yang paling sering menjatuhkan Pahing adalah kesalahan kecil yang diulang-ulang. Kesalahan pertama, terlalu cepat bicara soal rencana dan uang. Banyak Pahing punya kebiasaan refleks. Baru ada peluang sedikit, langsung cerita. Baru dapat rezeki, ingin berbagi kabar. Niatnya tidak buruk, bahkan sering karena senang. Namun Primbon mengingatkan, rezeki Pahing rapuh terhadap ucapan yang terlalu dini. Bukan soal iri orang lain, tapi karena Pahing sendiri mengganggu prosesnya. Rencana yang belum matang, jika dikeluarkan ke banyak kepala, sering kehilangan arah. Kesalahan kedua, gerusa-gerusu saat merasa dikejar waktu. Orang Pahing punya naluri cepat. Ini kelebihan, sekaligus jebakan. Saat merasa peluang bisa hilang, Pahing cenderung memutuskan terlalu cepat, mengabaikan pertimbangan batin, menekan diri sendiri. Primbon menyebut ini sebagai kesalahan karena tergesa, bukan karena bodoh. Padahal, untuk Pahing, menunda satu langkah sering lebih aman daripada maju dua langkah tanpa kendali. Kesalahan ketiga, mengubah sikap begitu kondisi membaik. Ini hal yang paling halus, tapi paling fatal. Saat hidup sulit, Pahing biasanya rendah hati, mau mendengar, sabar menunggu. Namun saat keadaan membaik, nada bicara berubah. Nasihat dianggap gangguan. Kesederhanaan mulai ditinggalkan. Primbon mencatat perubahan ini sebagai tanda batin mulai berat. Dan batin yang berat membuat rezeki sulit menetap. Kesalahan keempat,
menyamakan rizki hari ini dengan rizki masa depan. Banyak pahing merasa, kalau sekarang bisa, nanti juga bisa. Inilah asumsi berbahaya. Primbon mengajarkan, rizki datang dalam musim, bukan garis lurus. Saat pahing menyamakan hari ini dengan masa depan, ia cenderung menghabiskan tanpa berhitungan, berani mengambil beban berlebih, lupa menyiapkan cadangan batin. Akhirnya, ketika musim berganti, pahing kaget sendiri. Kesalahan kelima, dan ini yang paling sering tidak disadari, melawan fase hidup yang seharusnya dijalani pelan-pelan. Ada masa bergerak, ada masa menahan, ada masa diam. Pahing sering memaksa bergerak di saat seharusnya menenangkan diri. Primbon menyebut ini sebagai melawan irama nasib. Bukan berarti pasrah, tapi tahu kapan menekan gas dan kapan mengendurkan pegangan. Orang pahing yang terus mengulang nasib buruk biasanya bukan karena tidak berusaha, melainkan karena tidak mau membaca tanda-tanda kecil. Padahal, Primbon sudah mengingatkan sejak lama. Pahing ora rusak mergo gede, nanging mergo cilik sing diremehke. Pahing tidak hancur karena hal besar, tapi karena hal kecil yang diremehkan. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele, namun jika dibiarkan, ia membentuk pola. Dan pola yang tidak diperbaiki akan terus mengulang cerita yang sama dengan wajah masalah yang berbeda. Itulah sebabnya, sebelum bicara soal solusi besar, orang pahing perlu berani bertanya pada diri sendiri. Kesalahan kecil mana yang masih aku ulang sampai hari ini? Karena disitulah biasanya nasib mulai berubah atau kembali berputar. Primbon tidak pernah melarang orang pahing menjadi kaya. Yang diperingatkan hanyalah caranya sampai ke sana. Karena bagi pahing, jalan aman bukan berarti jalan cepat, melainkan jalan yang tidak memancing ujian berulang. Langkah pertama yang selalu ditekankan Primbon adalah menenangkan batin sebelum menggerakkan uang. Orang pahing sering benar dalam perhitungan, tapi tergelincir dalam perasaan. Primbon menyarankan satu kebiasaan sederhana namun berat. Jangan mengambil keputusan finansial besar saat emosi sedang tinggi, baik emosi senang maupun emosi tertekan. Tenang dulu, diam sebentar, biarkan pikiran dan batin sejajar. Disitulah keputusan pahing biasanya paling aman. Langkah kedua, tidak memamerkan proses dan hasil. Bukan karena takut iri, bukan karena pelit berbagi cerita, tapi karena Primbon percaya rezeki pahing lebih kuat jika tumbuh dalam keheningan. Banyak pahing kehilangan alur baik bukan karena dirampas orang, melainkan karena terlalu sering dibuka ke dunia luar. Cukup orang tertentu yang tahu, cukup lingkaran kecil yang paham. Yang lain, biarkan melihat hasilnya nanti. Langkah ketiga, membedakan kebutuhan dan pembuktian. Ini krusial. Primbon mengingatkan, jika uang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, rezeki cenderung bertahan. Namun jika uang dipakai untuk membuktikan diri, rezeki mudah bocor. Orang pahing perlu jujur pada diri sendiri. Apakah ini memang perlu, atau hanya ingin terlihat berhasil? Kejujuran batin inilah yang sering menjadi penentu panjang pendeknya alur rezeki. Langkah keempat, menjaga sikap saat berada di atas. Primbon sangat tegas soal ini. Saat pahing rendah hati, rezeki mengalir pelan tapi stabil. Saat pahing mulai merasa lebih, nasib mulai mengoreksi. Bukan dengan hukuman keras, tapi dengan pengurangan kecil yang terasa berulang. Sedikit demi sedikit, sampai pahing sadar sendiri. Karena tujuan Primbon bukan menjatuhkan, melainkan mengembalikan keseimbangan. Langkah kelima, dan ini yang paling menentukan, percaya pada irama hidup sendiri, bukan membandingkan dengan orang lain. Pahing sering gelisah bukan karena kurang, tapi karena melihat orang lain melaju lebih cepat. Primbon mengingatkan, jalur pahing memang bukan jalur sprint. Ia jalur tahan lama, pelan tapi jauh. Saat pahing memaksa mengejar ritme orang lain, disitulah iramanya pecah. Namun saat pahing fokus pada jalurnya sendiri, rezeki datang dengan cara yang lebih stabil dan jarang ditarik kembali. Itulah jalan aman yang dimaksud Primbon.
Bukan ritual aneh, bukan larangan berlebihan, hanya satu pesan sederhana tapi berat dijalani. Tenang saat dapat, sabar saat menunggu, rendah hati saat berhasil. Jika orang Pahing mampu menjaga 3 hal itu, Primbon menyebut satu kalimat penutup yang menenangkan. Rezekine orang Melayu, nasibe orang baleni. Rezekinya tidak lari, nasibnya tidak berputar ulang. Dan disitulah hidup Pahing biasanya mulai terasa. Lebih ringan, lebih stabil, dan lebih damai. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah terasa jelas. Hidup orang Pahing bukan hidup yang kebetulan. Apa yang datang, apa yang tertunda, apa yang hilang lalu kembali. Semuanya punya pola. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuatmu curiga pada hidup sendiri. Justru sebaliknya, agar kamu berhenti menyalahkan diri secara berlebihan dan mulai memahami irama yang sedang kamu jalani. Primbon tidak pernah mengatakan orang Pahing ditakdirkan susah. Yang dikatakan hanyalah jalan hidupnya lebih sensitif. Sedikit tergesa, dampaknya panjang. Sedikit lengah, efeknya terasa. Tapi kabar baiknya, orang yang hidupnya sensitif biasanya juga punya potensi naik jauh lebih tinggi jika ia mau belajar membaca tanda. Mungkin sekarang kamu sedang di fase menunggu, atau merasa rezekimu seperti diuji terus-menerus, atau justru baru saja merasa hidup mulai tenang. Apapun posisimu hari ini, ingat satu hal sederhana. Jangan melawan fase yang sedang kamu jalani. Karena semakin dilawan, semakin berat. Tapi saat kamu berhenti memaksa, hidup biasanya mulai memberi jalan. Jika kamu orang Pahing dan selama ini merasa kok hidupku begini-begini saja, bisa jadi bukan karena kamu salah arah, melainkan karena kamu sedang diproses. Diproses untuk lebih sabar, lebih tenang, lebih bijak saat memegang rezeki. Dan proses itu tidak pernah sia-sia. Sekarang saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil. Tulis Pahing di komentar, bukan untuk percaya buta pada Primbon, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap lebih sadar membaca hidupmu sendiri. Jika ada satu bagian dari video ini yang kena di hati, bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang berada di fase yang sama. Dan kalau kamu ingin konten seperti ini terus dibahas secara jujur, tenang, dan tidak mengada-ada, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Di channel ini, kita tidak membesar-besarkan nasib, tidak menakut-nakuti rezeki, dan tidak menjual harapan palsu. Kita hanya belajar membaca pola hidup agar langkah ke depan lebih ringan dan lebih sadar. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga setelah ini, apapun yang sedang kamu jalani, menunggu, berjuang, atau menikmati hasil, kamu menjalaninya dengan kepala dingin dan hati yang lebih tenang. Karena saat batin tenang, rezeki biasanya tahu kemana ia harus pulang. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.